karakteristik deskriptif berikutnya yaitu tendensi sentral. Oke, tendensi sentral. Jadi kalau ini ya, nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan singkat tentang pusat data yang juga mewakili seluruh data. Nah, itu yang dimaksud dengan tendensi sentral. Jadi biasanya kalau kita punya data yang banyak sekali gitu ya, maka kita nanti akan bingung gitu. Sebenarnya nilai itu pemusatannya, data itu pemusatannya di mana sih angkanya gitu, nilainya gitu ya. Nah, maka untuk itulah kita perlu belajar yang namanya tendensi sentral. Jadi kita pengen dapat satu nilai tunggal atau satu data, satu angka yang bisa mewakili dari seluruh data yang ada gitu. Nah, jadi tendensi sentral ada beberapa yang bisa kita pelajari ya, yang ini berguna untuk statistik pendidikan. Jadi nanti kita belajar rata-rata hitung, ada rata-rata geometris, ada rata-rata harmonis, ada median, ada modus, kemudian ada kuartil, dan ada persentil. Kita mulai dari yang pertama, mean atau rata-rata. Jadi rata-rata itu adalah suatu bilangan yang bertindak atau mewakili seluruh sekumpulan bilangan. Jadi suatu bilangan tapi dia bertindak mewakili seluruh bilangan. Nah, kalau rata-rata hitung itu biasanya kita menghitung dari jumlah bilangan dibagi banyaknya. Ya, jadi dengan rumus X kuadrat itu X rata-rata ya, itu sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X ke N dibagi dengan jumlah datanya. Jadi secara simbolik sigma dari I itu sama dengan 1 nilai pertama sampai nilai ke N ya, dari XI nya kemudian dibagi jumlah N nya. Bila terdapat sekelompok bilangan di mana masing-masing bilangan memiliki frekuensi, jadi ini untuk yang nilai kelompokan, data kelompokan ya, maka rata-rata hitung menjadi X rata-rata sama dengan X1 kali F1 tambah X2 kali F2 tambah X3 kali F3 tambah selanjutnya XK kali F ke K. Dan untuk N-nya, maka nanti dihitung dari frekuensi pertama ditambahkan sampai frekuensi terakhirnya. Simbolnya seperti ini ya. Nah, cara menghitungnya, ini kalau datanya data kelompokan, Anda bisa membuatnya seperti ini. Data kelompokan. Ini data tunggal. Anda bisa membuatnya seperti ini. Jadi dibuat bilangannya dulu, kemudian frekuensinya ini kemarin dinamakan dengan distribusi frekuensi ya, tabel distribusi frekuensi. Kemudian Anda bisa menambahkan satu tabel yaitu XI kali FI. Jadi ini 70 dikalikan 3 XI kali FI, jadinya 210, kemudian ini dikalikan ini jadinya 315, 85 kalikan 2 jadi 170. Nah, kita jumlahkan jadinya 695. Maka X rata-rata sama dengan sigma XI kali FI, jadi 695 dibagi ini ya, FI-nya, jumlah dari FI-nya, sigma dari FI-nya. Sigma dari FI-nya itu 695. Sigma FI-nya 10, jadinya dibagi 10, ketemunya 69,5. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa dari data yang tersebar ini, ya, yang sudah kita percantik penyajiannya dengan menggunakan distribusi frekuensi, data ini ternyata memiliki nilai min atau nilai rata-rata sebesar 69,5. Gitu ya caranya. Oke, nah sekarang kalau median. Oke, median itu
adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan yang fungsinya membantu memperjelas kedudukan data. Nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan yang fungsinya membantu memperjelas kedudukan suatu data, ya. Jadi nilai tengah. Diketahui rata-rata hitung atau min nilai ulangan dari sejumlah siswa adalah 6,55. Ini misalkan contohnya ya. Pertanyaannya, apakah siswa yang memperoleh nilai 7 termasuk nilai istimewa, baik, atau biasa-biasa saja? Nah, kita kan tidak tahu karena yang kita ketahui hanya rata-ratanya saja. Nah, pertanyaannya, nilai 7 itu masuknya nilai istimewa, baik, atau biasa saja sih? Ya kan, untuk melihat ini, maka kalau dilihat dari nilai rata-ratanya, dia lebih baik dari rata-rata. Tapi apakah dia termasuk nilai yang istimewa, baik, atau biasa saja? Maka kita harus melihat dari medianya, nilai tengahnya. Jadi, nilai ulangan tersebut adalah sebagai berikut misalnya ya. 10, 10, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 4. Nah, rata-ratanya kan 6,55. Jadi medianya dibulatnya menjadi 6. Ya. Nah, kesimpulannya. Jadi, kalau 6, tadi yang ditanyakan adalah nilai 7. Rata-ratanya itu 6. Nah, nilai 7 itu letaknya di sini. Nah, jadi, nilai 7 termasuk kategorinya baik sebab berada di atas rata-rata hitung dan di atas median. Jadi di atas kelompok 50% ke atas. Berarti nilai 7 ini termasuk nilai baik gitu ya. Nah, beda dengan contoh kasus yang kedua. Jika nilai ulangan tersebut yang rata-ratanya sama tadi ya, itu sebagai berikut: 8, 8, 8, 8, 8, 7, 5, 5, 4, 3. Nah, rata-rata hitungnya sama kayak tadi, 6,55. Medianya, ini ternyata medianya 8, nilai tengahnya 8. Ya. Nah, maka kesimpulannya, nilai 7 termasuk kategori kurang karena berada di bawah median. Meskipun nilai 7 untuk data yang ini itu di atas rata-rata, tapi dia termasuk kelompok 50% ke bawah. Jadi nilai 7 termasuk nilai yang kurang gitu ya. Jadi rata-rata itu belum menggambarkan letak atau posisi dari suatu angka. Median hanya menggambarkan nilai tengah. Maksud saya min, rata-rata itu belum menggambarkan nilai suatu angka, letak suatu angka. Jadi hanya menggambarkan dari rata-rata. Nah, untuk menggambarkan letak suatu angka, kita butuh rata-rata dan juga butuh median atau nilai tengahnya. Oke, nah sekarang kalau ada satu kasus, jika sekumpulan data banyak bilangannya genap atau tidak mempunyai bilangan tengah, maka medianya adalah rata dari dua bilangan tengahnya. Contohnya ini ya, ada nilainya 10. Maka medianya itu kan terletak di antara nilai ke-5 dan nilai ke-6. Nah, maka medianya 5 ditambah 6 dibagi 2, jadinya 5,5. Ini nilai tengahnya. Oke. Nah, itu tadi kalau data tunggal. Sekarang kalau data kelompokan, cara mencarinya gimana sih? Ini ya. Ini kita punya rumus. Jadi median itu sama dengan batas bawah kelas median ditambahkan dengan panjang kelasnya dikalikan dengan setengah nilai datanya, setengah data ya, dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas, jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median. Contohnya berikut ini. Misalkan saya punya data kelompokan ini ya, yang sudah saya distribusikan frekuensinya ini. Nah, saya cari B. B itu adalah nilai batas bawah dari kelas median. Oke, kita cari kelas median dulu. Kelas median berada di frekuensi nomor berapa? Frekuensi berapa?
median tadi adalah nilai tengah. Kalau datanya adalah 50, berarti nilai tengahnya berada letaknya di angka ke 25 sampai ke 26, ya toh? Berarti kan angkanya letaknya di sini. Nah, kenapa di sini? Ya karena frekuensinya kita cari di angka ke 25 sampai 26 gitu kan. Nah, ini kan 8 tambah 7 kan 15. 15 tambah 12 itu 37. Berarti angka ke 25 sampai 26 itu letaknya di sini ya. Karena ini kan angka ke 25 sama 26 berada di sini gitu. Ya. Berarti batas bawahnya kita lihat di sini. Nah, batas bawah itu adalah angka paling bawah di frekuensi kelas median. Ini ya, angka paling bawahnya 35. Kita tambahkan dengan angka paling atas di kelas sebelumnya 34 ini. Kemudian kita bagikan dengan 2. Nah, maka 35 ditambah dengan 34 dibagi 2 ketemunya 34,5. Maka kita dapatkan nilai B batas bawahnya adalah 34,5. Kemudian P itu panjang kelas. Nah, panjang kelas kita cari nih panjang kelasnya berapa. Kan kita dimulai dari 25 sampai 29, berarti 25, 26, 27, 28, 29. Ada 5. Berarti panjang kelasnya 5 gitu ya. Kemudian F, jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kelas mediannya tadi kan ini ya, 12 ini ya. Nah, jumlah frekuensi sebelum kelas median, berarti kan frekuensi sebelum kelas median ini ya. 8 sama 7. Nah, ini kita jumlahkan karena diminta adalah frekuensi jumlahnya. Maka jumlah frekuensi sebelum kelas median adalah 8 tambah 7 ketemunya 15. Kemudian F kecil ini adalah frekuensi median. Tadi frekuensi mediannya 12. Ini ketemunya 12. Sekarang kita masukkan ke rumus. ME sama dengan B tambah P dikalikan dengan setengah N dikurangi F besar dibagi dengan F kecil. Ketemunya 34,5. B-nya ditambah dengan P-nya itu 5. Kemudian setengah N itu kan N-nya kan 50 loh, berarti setengahnya 25 dikurangi dengan F besar itu 15, berarti kan 10 ya. Kita masukkan 10 dibagi dengan F kecilnya ada 12, berarti kita masukkan 12. Ketemunya 34,5 ditambah 4,16. Maka jadinya 38,66. Maka median nilai tengah untuk data ini adalah antara 38 sampai 39. Nah, karena lebih berat ke 39 komanya, maka kita bulatkan menjadi 39. Atau kita bisa juga karena ini jumlah nilainya adalah genap, maka kita bisa membuatnya menjadi 38,5 karena nilainya antara 38 sampai 39 gitu ya. Jadi letaknya di sini, di kelas yang ini gitu ya. Itu untuk mediannya data kelompokan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke modus. Modus adalah bilangan yang paling banyak muncul dari sekumpulan bilangan yang fungsinya untuk melihat kecenderungan dari sekumpulan bilangan tersebut. Jadi misalkan nilai ulangan 10, 10, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 4. Nah, kalau dilihat dari rata-ratanya 6,55. Kalau dilihat dari nilai tengahnya atau medianya 6. Tapi modusnya 5. Kenapa? Karena modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Yang paling banyak muncul adalah 5. Maka ini nilai modusnya adalah 5.
kemudian kelas modusnya adalah 5 sampai 7 ya. Oke, kenapa 5 sampai 7? Karena kalau dilihat dari frekuensinya 5 sampai 7 paling banyak, makanya dinamakan sebagai kelas modus ya. Oke, kemudian kalau ada data yang sudah dihitung frekuensinya, maka kita malah gampang melihat modusnya. Cari aja frekuensi yang paling besar, maka kita bisa langsung menemukan modusnya. Ya, karena frekuensi paling besar berarti artinya adalah nilai yang paling banyak muncul, gitu ya. Oke, jadi kalau dilambangkan itu ini. Jadi kalau rata-rata itu di sini, ya. Modusnya itu di sini karena tadi modusnya itu adalah 5. Kemudian medianya tadi ketemunya berapa tadi? Medianya adalah 6. Nah, maka letaknya medianya di sini tadi ya. Oke. Kemudian kalau kita menggambar kurva positif itu apabila rata-rata hitungnya itu lebih besar daripada modus atau medianya. Kalau kurvanya negatif itu apabila rata-rata hitungnya lebih kecil daripada modus atau medianya. Karena ini rata-rata hitung lebih kecil daripada medianya, maka ini dinamakan sebagai kurva negatif. Oke. Nah, sekarang kalau modusnya datanya data kelompokan. Kalau tadi data tunggal kan gampang ya. Kita tinggal nyari frekuensi yang paling besar, nah itu pasti modusnya. Gitu. Nah, sekarang kalau kelompokan, nah gimana? Kan kita jadi bingung kalau datanya data kelompokan. Kenapa? Karena misalkan ya, kalau dilihat dari frekuensi paling besar kan 12. Nah, berarti kan modusnya berada di angka 35 sampai 39. Nah, tapi pastinya angka berapa yang paling sering muncul? Itu kan kita nggak tahu, kita harus mengidentifikasi gitu ya. Nah, maka untuk data kelompokan kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus ini. B itu batas bawah, P itu panjang kelas, B1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, kemudian B1 plus B2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya. Kita aplikasikan di sini. Tadi kita sudah tahu bahwa kelas modusnya berada antara 35 sampai 39 dan kita mau memastikan di angka yang mana, apakah 35, apakah 36, apakah 37, apakah 38, apakah 39. Karena kalau data kelompokan itu kan antara berapa sampai berapa ya, jadi kita harus memastikan. Oke, kita cari B-nya kayak tadi. Jadi nilai terendah dari kelas medianya kita tambahkan dengan nilai tertinggi dari kelas sebelumnya. Ini 35 tambah 34, kita bagikan dengan 2, ketemunya B-nya 34,5. Panjang kelasnya kita hitung kayak tadi ya, panjang kelas. Jadi 35 sampai 39 misalnya, berarti 35, 36, 37, 38, 39, ada 5. Berarti panjang kelasnya 5. B1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, berarti kan 12, kelas sebelumnya itu 8 ya, berarti 12 dikurangi 8 ketemunya 4. Kemudian B2 frekuensi kelas modus median dikurangi dengan frekuensi kelas setelahnya berikutnya, berarti kan 12, kelas berikutnya itu 10, berarti kan 12 dikurangi 10 ketemunya 2. Kita masukkan 34, berarti B ya, 34,5 kita tambah dengan P itu 5 dibagi B1 tadi ketemunya 4 dibagi dengan B1 tambah B2, berarti 4 tambah 2 ketemunya 6. Maka kalau ini kita jumlahkan, kita nemu 37,833 atau kita bulatkan menjadi 38. Berarti data dari kelompokan ini nilai yang paling sering muncul adalah nilai 38 atau angka 38. Begitu ya untuk modus data kelompokan. Nah, sekarang kuartil. Nah,
kuartil ini adalah termasuk statistik deskriptif berikutnya. Kuartil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian sama besar. Jadi seluruh distribusi dibagi 4 sama besar. Jadi Q1 itu membagi antara 1/4 N sampai setengah N ini ya, ini dibagi 2, ini namanya Q1. Ini namanya Q2 itu membagi seluruh data menjadi 2 bagian besar. Kemudian Q3 itu membagi data setengah atas menjadi 2, ini namanya Q3 gitu ya. Jadi nek ono data 10 ya ki seperapate, 2,5 ya, ki 2,5-nya, ini 2,5 bagiannya, ini 2,5 bagiannya. Nah, caranya ngitungnya gimana? Nah, ini untuk data tunggal Q1 itu N tambah 1 dibagi 4. Jadi misalkan N-nya itu datanya 10, berarti 11. Ini 10 tambah 1 berarti 11 ya. 11 bagi 4. Nah, berarti kan piro? 11 dibagi 4 itu ya. Ya sekitar hampir 3 gitu ya. Jadi 2, berapa gitu ya. Maka ini Q1 letak nilainya adalah 2, berapa gitu. Kemudian Q2 berarti 2 kali dengan N tadi itu 10 ya, kalau datanya 10 berarti ditambah 1 dibagi 4. Begitu juga dengan Q3, itu berarti 3 dikalikan dengan N tambah 1 bagi 4 ya. Ini saya rasa gampang, tidak perlu saya contohkan, Anda tinggal menghitung saja. Nah, kalau data kelompokan kayak tadi sama, Q1 berarti B itu batas bawah, jadi kelas median tadi ya. Terus tambah P panjang kelasnya. Kemudian 1/4 N-nya, ya 1/4 dari nilai frekuensi nilai totalnya tadi ya. Kemudian dikurangi frekuensi F besar, itu frekuensi sebelum kelas median dibagi F kecilnya, frekuensi sebelum kelas median. Kalau Q2 seperti ini 1/4-nya kali setengah, kalau Q3 setengahnya diganti dengan 3/4 gitu ya. Cara menghitung B, cara menghitung P, cara menghitung N, cara mencari F besar, cara mencari F kecil sudah saya ajari tadi. Jadi saya rasa Anda pasti bisa gitu. Paling seperti ini saja sih cara ini ya, litaninya gitu ya. Kalau Q1 itu kan berarti letaknya dia di 1/4 bawah gitu ya. Nah, berarti untuk nyari nilai frekuensinya dan nilai batas B-nya berarti gini. Kalau datanya 100, berarti Q1 ini letaknya berarti di antara sekitar angka ke 25 gitu kan. Ya. Berarti Anda nyarinya nanti frekuensi besarnya ke angka yang ke 25, sekitar angka ke 25. Itu di mana letaknya? Itu aja. Kalau Q2 kan berarti setengahnya ya, berarti nanti nyari antara data ke 50. Q3 berarti nyari antara data ke 75 gitu ya. Itu caranya. Oke, sekarang kalau persentil persentil itu adalah titik atau skor nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 100 bagian sama besar, yakni masing-masing 1/100 N. Kalau data tunggal berarti P1 gitu ya, misalkan. Nah, ini P ke berapa maunya? Misalkan PE gitu ya. P ke 25 berarti 25 sama dengan 25 dibagi 100 dikalikan dengan N-nya itu adalah datanya. Jadi kalau dataku ada 100 ya berarti 100 tambah 1. Nah, nanti dihitung. Kalau data kelompokan, misalkan P ke 25 ya berarti 25 dibagi dengan B batas bawah untuk kelas 25 dibagi dengan panjang kelasnya dikali dengan RI-nya ya, ini kemudian dikurangi F besar dibagi
F kecilnya. Itu ya, cara ngitungnya sudah saya jelaskan. Oke. Nah, sekarang gini, Anda pahami ini dengan mendengarkan penjelasan saya pelan-pelan lewat PowerPoint, dan kemudian perjelas dengan membaca buku statistik yang Anda miliki gitu ya. Kalau sudah paham, kemudian tugasnya untuk hari ini adalah Anda cari mean ya, kemudian median, kemudian modus ya, kemudian Anda cari kuartil, kemudian persentilnya. Jadi tugasnya mean, median, modus, kuartil, persentil gitu ya. Terus datanya mana? Data yang kemarin Anda buat distribusi frekuensi, baik data tunggal ataupun data kelompokannya. Berarti mean ya untuk data tunggal dan data kelompokan Anda, median ya untuk data tunggal dan data kelompokan Anda, modus ya untuk data tunggal dan untuk data kelompokan Anda, persentil ya untuk data tunggal dan untuk data kelompokan Anda, kemudian kuartil ya untuk data kelompokan dan untuk data tunggal Anda gitu ya. Khusus untuk persentil saya minta P35, kemudian P50 dan P60. Untuk persentil saya minta tugasnya P35, P50 dan P60 gitu ya. Jangan khawatir waktunya panjang seharian, jadi nanti di email terakhir pukul 18 gitu ya. Silakan dikerjakan baik-baik dan bukan di email ya, jadi nilai tugasnya diupload di Google Classroom maksimal pukul 18. Oke, begitu, terima kasih, saya akhiri, semoga bisa mengerjakan. Pertanyaan silakan disampaikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.